Ibu mulai ya. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Coba tua kelasnya Ilham, pimpin doanya nak. Baik Bu. Teman-teman semuanya, marilah kita memulai. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ilham sudah memimpin doa. Nah, kalian bisa presensi ya, isi presensi di Google Classroom. Yang mana sudah ada link Google Form yang Ibu sudah upload di Google Classroom ya nak, jangan lupa ya. Ya Bu. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, lagi garuda Pancasila, biar rasa nasionalisme kita itu semakin terpupuk dengan menyanyikan lagu ini. Ibu akan share untuk lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng. Kelihatan belum nak untuk ini? Untuk yang Ibu share? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Ya, itu lagu Garuda Pancasila yang sudah kita nyanyikan bersama-sama ya. Coba maskernya bisa dibuka nak, kalau seandainya kalian tidak berada di tempat umum, jauh dengan kerumunan, boleh dibuka kalau jauh dari kerumunan ya. Ya. Kemudian jangan lupa isi presensinya di Google Form yang Ibu upload di Google Classroom. Sudah isi semua nak? Sudah. Iya, bagus sekali. Nah, coba Ibu mau tanya sih, di sini ada nggak yang di rumahnya itu berjualan atau dagang gitu? Saya, Bu. Oh, siapa? Aulia. Iya, berjualan ya nak ya. Coba Aulia, ada berapa banyak stok di warung Aulia? Suaranya nggak jelas nak, suaranya nggak jelas. Bisa agak kencang mungkin? Ada banyak, ya Aulia. Oke, terus kemudian setiap harinya yang belanja itu ada berapa Aulia? Tidak pas, Bu. Beda-beda penjualnya. Oh iya, oke, tidak tentu ya. Kalian tahu nggak sebenarnya untuk stok barang yang ada di warung Aulia, kemudian yang membeli di warung Aulia ketika membeli barang, terus kemudian ada terus sisa di warung Aulia itu ada berapa barangnya, itu bisa loh dihitung dengan matris, itu bisa. Makanya matris ini penting bagi kehidupan sehari-hari ya. Kalau kemarin itu kita membahas tentang jenis-jenis matris, kalau kali ini kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya. Nah, untuk dasar penjumlahan dan pengurangan matriks ini, kalian harus tahu tambah-tambahan atau penjumlahan itu seperti apa, pengurangan itu seperti apa.
Ibu rasa itu kecil lah bagi kalian ya. Bisa penjumlahan bisa kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pengurangan bisa juga. Bisa. Bisa, Iya, Bu. penjumlahan bisa, pengurangan bisa. Nanti untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu kecil, mudah gitu ya, Nak. Nah, pada materi kali ini untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu tentunya ada tujuannya. Ibu akan share di PPT untuk tujuannya itu sebenarnya apa sih gitu, tujuan dari penjumlahan dan pengurangan matriks ini, yaitu kalian dapat menyimpulkan syarat penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Gitu ya, Nak ya? Oke. Ibu sudah share bahan ajar, video, kemudian PPT di Google Classroom. Kalian bisa unduh ya, Nak, di situ ya. Dan kalian bisa mempelajari bahan ajar video PPT yang Ibu share di Google Classroom. Ya, Nak? Baik, baik Bu. Oke. Bu. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan ya penjumlahan dan pengurangan matriks. Kalian bisa lihat. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya. Sebenarnya video ini pun bisa kalian unduh di Google Classroom. Ibu putarkan, kalian simak ya, Nak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, bermanfaat, dan mudah-mudahan bahas materinya. Apakah nilai matriks A jika ditambah dengan matriks B lalu dikurangkan dengan matriks C? Ini jawabannya berapa? Kebetulan matriksnya sudah ada. Di mana matriks A nilainya yaitu 1, 2, 3. Oke, kan? Karena ditambah, ditambah. Matriks B juga sudah dituliskan tadi, yaitu negatif 1, 4, 4, negatif 1, lalu dikurangkan. Oke, dikurangkan dengan matriks C. Matriks C juga sudah diketahui, yaitu 0, 1, 8, 2. Oke. Perhatikan. Nah, untuk penjumlahan dan juga pengurangan sebuah matriks, yang perlu kita perhatikan cuma posisinya saja. Perhatikan. Kalau yang pertama, ini angka 1 kan posisinya di atas kiri. Otomatis nanti kawannya juga atas kiri, atas kiri. Maka jadinya sekarang itu adalah 1 ditambah min 1 kurang 0. 1 ditambah min 1 dikurang 0. Untuk yang sebelahnya, perhatikan. Berarti kalau 2, kawannya mana nih? 2, 4, sama 1. Berarti jadinya sekarang itu 2 ditambah 4 dikurang 1. Yang di bawahnya, perhatikan. Min 2, kawannya mana nih? Berarti 4 sama 8. Maka jadinya itu min 2 ditambah 4 lalu dikurang dengan 8. Terakhir, perhatikan sudut bawah ini angka 3, berarti kawannya mana nih? Itu min 1 sama 2. Berarti perhatikan 3 ditambah min 1 dikurang 2. Nah, sekarang udah membentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk bilangan biasa saja nih. 1 ditambah negatif 1 berapa? Jika sama artinya dengan 1 kurang 1, berarti habis. Dikurang 0, berarti nilainya 0. Yang sebelahnya, 2 ditambah 4, 6. 6 kurang 1 berapa? Itu di 5. Maka di bawahnya, negatif 2 ditambah 4. Ini kan sama artinya dengan 4 dikurang 2 berapa ini? Itu 2. Lalu 2 dikurang 8 berapa? Berapa? Itu negatif 6. Terakhir, 3 ditambah min 1 itu 2.
2 dikurang 2, 0. Berarti jawabannya itu adalah 0, 5, 6, 0. Ini dia materi untuk penjumlahan dan juga pengurangan bentuk matrik. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Ya, kalau dari video tadi bisa bisa dilihat ya Nak ya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu kita perhatikan. Kalau penjumlahan itu kita lihat, kita jumlahkan baris pertama, kolom pertama, matriks A misalkan ya, kita jumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama, matriks B. Kalau dikurangkan juga dikurangkan dengan baris pertama, kolom pertama juga. Kalau untuk baris kedua, kolom kedua juga nanti pasangannya juga baris kedua, kolom kedua. Kalau dikurangkan juga baris kedua, kolom kedua. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu bisa dijumlahkan dulu hasilnya berapa, terus kemudian dikurangkan gitu boleh, atau bisa langsung seperti video tadi boleh. Kalau seandainya kalian menjumlahkan baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom kedua itu tidak boleh. Jadi harus yang sama-sama gitu ya. Nah, Ibu di sini akan menayangkan masalah yang ada di LKPD. Dan LKPD-nya nanti Ibu akan share di Google Classroom ya, Nak? Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan saran Ibu, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini ada permasalahan yang Ibu tayangkan di PPT. Dari permasalahan itu siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Oh ya, Ambar, silahkan Nak. Di Pasar Simbang Agung terdapat yaitu Surya dan Toko Berkah. Toko Surya mempunyai stok barang elektronik berupa TV 45, kulkas 4, sedangkan Toko Berkah mempunyai barang elektronik TV 5 unit, kulkas 3 unit, dan mesin cuci 6 unit. Untuk menambah persediaan barang tersebut di hari yang sama melakukan pembelian barang-barang elektronik. Toko Surya membeli 2 unit TV, 1 unit kulkas, 3 unit mesin cuci. Dan Toko Berkah membeli 1 unit TV, 2 unit kulkas, dan 3 unit mesin cuci. Di hari berikutnya, beberapa pelanggan datang untuk membeli sejumlah barang elektronik di masing-masing toko tersebut. Barang yang terjual di Toko Surya, 2 unit TV, 1 unit kulkas, 2 unit mesin cuci. Sedangkan di Toko Berkah, terjual 1 unit TV, 3 unit kulkas, dan 3 unit mesin cuci. Dari pemaparan di atas, berapakah jumlah masing-masing stok barang elektronik yang ada di kedua toko tersebut setelah kedua pedagang melakukan pembelian, dan berapa jumlah masing-masing barang elektronik setelah pembeli membeli sejumlah barang elektronik di masing-masing toko tersebut? Ya, terima kasih Ambar. Sekarang untuk anak-anakku sekalian, coba amati informasi apa yang ada di permasalahan ini, yang ada di permasalahan di LKPD yang Ibu share ini soalnya ya. Itu kan bisa dicari informasinya ya. Coba dari kalian siapa yang mau mengutarakan informasi yang didapat? Siapa? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Akbar. Saya, Bu. Oh ya, Akbar, silakan Akbar. Untuk ininya Nak, apa namanya? Mikrofonnya bisa dinyalakan? Udah dinyalakan, Ya, Bu. udah kedengeran Nak. Silakan Nak. Dari masalah tersebut diketahui ada 2 toko, yaitu Toko Surya dan Toko Berkah. Toko Surya mempunyai 4 unit TV, 5 unit kulkas, dan 4 mesin cuci. Toko Berkah mempunyai unit TV, 3 unit kulkas, 6 unit mesin cuci. Kemudian Toko Surya menambah persediaan yaitu 2 unit TV, 1 kulkas, dan Toko Berkah menambah persediaan 1 unit TV, 2 unit kulkas, dan 3 unit mesin cuci. Kemudian barang yang terjual di Toko Surya 2 unit TV, 1 unit kulkas, dan 2 unit mesin cuci. Ya, udah Akbar.
Terima kasih ya. Nah, kalian bisa dengar informasi yang didapat dari Akbar dan bisa melihat sendiri yang ada di tayangan Ibu ya. Dan ini LKPD ini Ibu share di Google Classroom. Kalian nanti bisa unduh ya, Nak. Dan di sini Ibu akan bagi kelompok. Ada 3 kelompok yang akan Ibu buat. Kelompok yang pertama itu adalah Ambar, Agun, Hani, kemudian Aprilia. Kelompok yang kedua adalah Akbar, Denny, Ilham, Dwi, Ayu, Intan Dwi. Kelompok yang ketiga itu Aulia, Isma, Lisa, kemudian Alfia, dan Anindya. Ya, Nak. Dan kalian jangan lupa unduh LKPD-nya tadi ya untuk kalian kerjakan bersama-sama dan silakan kalian masuk ke kecil yang sudah dibuat ya. Jadi ada 3 kelompok. Silakan Nak didiskusikan ya, Nak. Ya. Bersama teman yang ada di kelompok kalian. Diskusi, semua ikut andil dalam diskusi, jangan hanya satu orang saja yang bekerja, semuanya ikut bekerja. Ya, saling membantu, yang tidak tahu tanya kepada temannya yang tahu, yang sudah tahu memberi tahu teman-temannya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Ibu. Iya, Bu. Ya, udah selesai, Nak? Udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau mempresentasikan kerjaannya? Saya, Bu, dari kelompok 1. Oh, Ambar. Ya, silahkan, Nak. Ambar, presentasikan, Nak. Bisa share screen ya? Iya, Bu. Ya, dicoba. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Ya. Udah. Ya, kelihatan, Nak. Ya. Oke, dari masalah tersebut dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yang pertama, tabel 1 stok barang awal. TV. Maaf, Ambar, suaranya bisa didekatkan, Bar? Bisa didekatkan, Bar? Pada toko Surya, di tabel pertama itu ada TV 4 unit, kulkas 5 unit, mesin cuci 4 unit. Di toko Berkah, TV 5 unit, kulkas 3 unit, dan mesin cuci 6 unit. Tabel 2 itu penambahan barang. Pada toko Surya, TV 2 unit, kulkas 1 unit, dan mesin cuci 3 unit. Pada toko Berkah, TV 1 unit, kulkas 2 unit, mesin cuci 3 unit. Kemudian kita buat tabel 3, yaitu barang yang terjual. Di toko Surya, TV terjual 2 unit, kulkas 1 unit, dan mesin cuci 2 unit. Kemudian di toko Berkah terjual 1 TV 1 unit, kulkas 3 unit, dan mesin cuci 3 unit. Nah, dari kegiatan tabel di atas dibuat dalam bentuk matriks. Misal nih, tabel 1, stok barang awal dimisalkan dengan matriks A. Jadi, A sama dengan 454, 536. Tabel 2, penambahan barang itu kita misalkan dengan matriks B. Jadi, B sama dengan 213, 132. Begitupun dengan tabel 3, barang yang terjual dimisalkan dengan matriks C. C sama dengan 212, 133. Kemudian selanjutnya, stok barang elektronika di kedua toko setelah penjual melakukan pembeli adalah, itu kan karena setelah penjual membeli berarti kan ditambah. Berarti kita jumlahkan A plus B sama dengan 454, 536 ditambah 213, 123. Dari video pembelajaran tadi kan sudah dicontohkan bahwa penjumlahan itu di sisi yang sama itu kita jumlahkan. Seperti penjumlahan biasa. Itu bisa dilihat 4 tambah 2, 5 tambah 1, 4 tambah 3. 5 tambah 1, 3 tambah 2, 6 tambah 3.
Jadi hasilnya 6, 6, 7, 6, 5, 9. Nah, dari hasil penjumlahan matriks A ditambah B didapat toko surya mempunyai stok 6 unit TV, 6 unit kulkas, dan 7 unit mesin cuci. Kemudian toko berkah mempunyai stok 6 unit TV, 5 unit kulkas, dan 9 unit mesin cuci. Nah, jumlah masing-masing barang elektronik setelah membeli barang tersebut. Misalkan, matriks D adalah stok barang elektronik setelah penjual melakukan pembelian. Maka, ini kan terjual, berarti tinggal kita kurangkan. Si matriks D dikurang dengan matriks C. 6, 6, 7, 6, 5, 9 dikurang 2, 1, 2, 1, 3, 3. Caranya seperti yang di atas, kemudian kita dapatkan hasilnya 4, 5, 5, 5, 2, 6. Jadi, toko surya mempunyai 4 unit TV, 5 unit kulkas, dan 5 unit mesin cuci. Kemudian, toko berkah mempunyai 5 unit TV, 2 unit kulkas, dan 6 unit mesin cuci. Cukup, Bu. Iya. Terima kasih Ambar, bagus sekali. Bisa stop ini untuk presentasinya, Nak. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Ambar, bagus sekali jawabannya, udah benar ya. Coba dari kelompok lain, ada nggak tanggapan atau pendapat yang berbeda? Dari kelompok lain? Saya, Bu. Oh, Akbar, dari kelompok berapa, Nak? Dari kelompok 2, Bu. Oh iya, gimana Akbar? Dari kelompok 2? Hasilnya sama, Bu, tapi cara berbeda. Oh, gimana caranya? Kalau kelompok kami buat tabel 1 dan 2 dan tabel 2 dulu, kemudian misalkan dalam bentuk metrik, terus dijumlahkan, lalu buat di tabel 3, dimisalkan ke dalam bentuk metrik. Kemudian hasil dari penjumlahan metrik tadi dikurangkan dengan metrik pada tabel 3, Bu. Oh gitu, tapi hasilnya sama ya? Iya, Bu. Ya, konsepnya Akbar itu sudah benar. Cuman caranya aja yang berbeda dengan kelompok 1. Sekali lagi Ibu tekankan, itu matriks ya, Nak. Bacanya bukan matriks, tapi matriks ya. Ya, kan kita orang Indonesia, memang ada di negara-negara tertentu yang bacanya itu matriks, ada memang. Kalau nggak salah Malaysia atau apa, kalau kita matriks gitu ya. Oke, kelompok 2 punya pendapat. Kemudian untuk kelompok 3 yang belum ya, ada pendapat lainkah di kelompok 3, Nak? Kami dari kelompok 3 hasilnya sama, Bu. Aulia, Nak, coba kameranya dinyalakan. Kameranya udah dinyalakan belum, Aulia? Atau karena sinyal ya? Oke. Nah, kan Ibu kelihatan, lihat. Coba maskernya dibuka, Nak. Maskernya dibuka, sayang. Ya, biar dengar Ibunya. Ya, gimana, Aulia? Hasilnya sama, Bu. Ya. Hanya matriksnya saja yang berbeda. Oh, caranya sama dengan kelompok 1. Gitu. Matriksnya itu diumpamakan dengan apa? Kalau kelompok 1 itu kan A, B, C, D. Kalau Aulia? Tabel 1 dimisalkan dengan matriks P, tabel 2 dimisalkan dengan matriks Q, dan tabel 3 dimisalkan dengan matriks S. Oh gitu ya. Hasilnya sama, caranya sama, cuman perumpamaannya yang berbeda ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, nggak masalah. Itu kan hanya caranya. Ibu senang kalau kalian itu punya jawaban yang beda, tetapi konsepnya sama. Nah, coba dari permasalahan yang di LKPD tadi yang kalian sudah kerjakan, itu dapat loh ditarik kesimpulan, Nak. Coba kira-kira di antara kalian ada nggak yang bisa menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah diselesaikan? Saya, Bu. Pak Ilham, ya silakan, Nak. Apa kesimpulannya? Jadi untuk kesimpulannya, 2 matriks atau lebih dapat dijumlahkan apabila memiliki ordo yang sama. Kemudian yang kesimpulan selanjutnya, 2 matriks atau lebih dapat dikurangkan
apabila memiliki ordo yang sama. Ya, bagus sekali. Berarti intinya dua matriks atau lebih bisa ditambah ya, bisa dikurang itu apabila mempunyai ordo yang sama gitu ya kesimpulannya ya. Oke, bagus sekali. Ya, Coba Bu. Ibu tanya, kira-kira untuk materi ini mudah apa gampang? Ya, pilihannya mudah apa gampang, bukan mudah apa susah. Gimana kalian? Ya, Halo? Mudah ya dimengerti. mudah. Mudah dipahami ya, karena kan penjumlahan itu dasarnya ya tambah-tambahan, pengurangan juga dasarnya pengurangan kan gitu. Kalau udah tahu penjumlahan gimana, pengurangan bagaimana, tentunya udah bisa. Ya. Kemudian untuk tugas kalian, ini kan sudah selesai pembahasannya. Untuk tugas kalian itu kalian bisa lihat di bahan ajar. Di situ ada latihan bagian akhir ya, ada 4 soal. Kalian bisa unduh di Google Classroom. Kalian bisa kerjakan, kemudian kalian upload hasil kerjaan kalian di Google Classroom. Paling lambat, Ibu tunggu hari ini jam 1 ya, Nak ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Ya, kemudian untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkalian matriks ya. Jadi kalian harus siapkan perkalian matriks, boleh belajar, boleh browsing dulu. Jadi ketika nanti dalam pembelajaran kita enak Ibu nyampaikan kalian sudah ngerti sedikit-sedikit. Jadi Ibu tinggal memantapkan saja ya sayang ya. Ya, Bu. Nah, untuk menutup acara ini, pembelajaran kita ini, tentunya kita tutup dengan doa. Coba Ilham, tolong ya, bantu pimpin doa, Nak. Silahkan, Nak. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ilham sudah memimpin doa untuk kelas ini. Kemudian Ibu ingatkan karena ini di musim pandemi ya, jangan lupa cuci apa Nak? Cuci tangan. Cuci tangan terus pakai masker. Kalau di tempat umum ya. Terus kemudian apa? Jaga jarak. Terus jangan lupa minum vitamin ya tidak setiap hari sih minum vitamin itu. Kemudian makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu tidak harus mahal ya. Kalian bisa makan buah yang ada di depan rumah kalian gitu ya. Ya, pokoknya Ya, Bu. jaga kesehatan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita ini Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian bisa keluar dari Meet ini ya. Baik, Bu. Silakan.